ada dari Singapura, ada yang dari Jakarta, Habib Muhammad bin Hasan bin Mahir, ada Ustaz Muhsin, banyak yang lain-lain sempat hadir, Ustaz Mahdi, utusan dari FPI Busan, dan para habaib-habaib yang sempat hadir. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah meringankan langkah kaki kita sekalian dapat hadir dalam majelis ini. Semalam kata Habib Taufik Pasuruan di rumah Ustaz Kamil, kita yang mengadakan acara seperti ini adalah atas kehendak Allah. Jadi setiap pelaksana haul dan acara seperti ini merupakan panitia-panitianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir dalam majelis ini, insya Allah langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Insya Allah kita termasuk dalam catatan Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai wakil dari panitia pelaksana haul yang kelima yang dilaksanakan haul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i khusus di Palembang, ini tahun yang kelima. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para habaib, para alim ulama, para tamu-tamu, terutama yang dari luar Palembang. Minta maaf sebelah mau Indonesia ya orang itu. Jadi maaf kalau tidak menempatkan tidak sesuai dengan keadaan. Kami dari panitia minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama para habaib mungkin yang duduk di belakang. Kami jadi atas kehadiran antum sekalian, kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan bihudurikum. Dan juga bagi seluruh yang ikut dalam memberiakan acara ini, semoga kebaikan antum sekalian dibalas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa semua kekurangan, baik penyambutan, penempatan, hidangan dan lain sebagainya, kami dari panitia minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan malam ini ma'asyar hadirin Bapak Ibu, ini Habib Taufik sedang jalan menuju ke sini. Pintaan beliau datang, istirahat dengan langsung ceramah. Kalaupun tidak langsung ceramah, Ustaz Zaki masuk qasidah dulu. Ini acara malam ini sengaja ditakup menjadi dua, Isra Mi'raj dan haul Imam Syafi'i. Dijadiin aja satu, gitu loh. Jadi dijadiin acara jadiin satu antara Isra Mi'raj dan haul Imam Syafi'i rahimahullah. Manaqib singkat Imam Syafi'i. Beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah. Beliau merupakan salah seorang daripada kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasab jadduh yai beliau, buyut ciutnya nyambung sama ke atas dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan kelebihan
dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafizul Quran. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian pada umur 10 tahun beliau menghafal kitab Muwatta, kitab Imam Malik radhiyallahu an. Menurut riwayat, isi kitab itu kurang lebih hadisnya, keterangan di situ ada 10.000 hadis. Kita dua beda ke batal putar. 10.000 hadis dalam satu kitab ini dihafal beliau dalam usia 10 tahun. Kemudian dalam usia 15 tahun ini di kota Mekah, beliau mendapatkan izin dari guru beliau untuk memberikan fatwa di dalam Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Bahkan menurut keterangan dalam usia ini, Imam Syafi'i sudah dapat membuka hati orang yang mendengar beliau baca Al-Quran. Sehingga kalau Imam Syafi'i baca Al-Quran, kalau orang kepengen nak nangis menghayati isi Al-Quran, minta tolong sama Imam Syafi'i, baca Quran, orang nangis dengar beliau. Jadi seolah-olah yang dengar itu pun memahami makna Al-Quran. Subhanallah. Usia yang relatif muda, 15 tahun. Kemudian umur beliau 20 tahun, beliau minta izin pergi ke kota Madinah untuk belajar kepada seorang ulama besar, yakni Imam Malik radhiyallahu anhu di kota Madinah. 2 tahun duduk di Madinah, beliau pun minta izin kepada Imam Malik untuk berangkat ke Irak. Berangkat ke Irak untuk menuntut ilmu, belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah. Jadi begitu Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, Imam Abu Hanifah meninggal. Pencetus mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah meninggal saat itu Imam Syafi'i lahir. Berangkatlah beliau dalam usia 22 tahun berangkat ke Irak untuk menuntut ilmu kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, yakni belajar kepada Imam Muhammad Al-Hasani. Jadi beliau sudah dapat 2 pemahaman, dari Imam Malik dan daripada jalur Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam usia 29 tahun beliau pergi ke kota Yaman. Pergi ke Yaman, dan sampai di Yaman beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Hamidah binti Nabi' bin Unaisah bin Amr bin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi istri Imam Syafi'i masih cucu buyut daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu an, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan ini, istri beliau cuma satu, Imam Syafi'i istrinya satu. Mesti ditegaskan. Beliau mendapatkan 3 orang anak dari pernikahan ini, 1 lanang, 2 perempuan. Yang lanang namanya laki-laki Abu Utsman Muhammad, yang perempuan Fatimah dan Zainab. Itu riwayat singkat Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian terakhir, menurut riwayat daripada murid-murid beliau, pada akhir bulan Rajab
tahun 820 Miladiah, 204 Hijriah. Beliau terakhir berdiam di kota Mesir. Di akhir bulan Rajab beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut riwayat, salah satu yang menjadi imam jenazah Imam Syafi'i adalah Sayyidah Nafisah. Itu beliau seorang wanita yang salihah, yang salah satu menjadi guru Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau meninggal di Mesir pada malam Jumat ba'dal maghrib dalam usia 53 tahun. Jadi tak tua, 53 tahun, tapi usia beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Imam Syafi'i masih hidup sekarang, kurang lebih umur Imam Syafi'i 1284 tahun. Kalau Imam Syafi'i masih hidup. Jadi Bapak, Ibu, masyarakat hadirin, antena Habib Taufik sudah di jalan, dengan Taufik dulu. Jadi kalau nengok dari cerita manaqib ini, masyarakat hadirin, jadi Imam Syafi'i sudah memahami pemahaman ilmu fikih dari Imam Malik dan keterangan dari murid Imam Abu Hanifah, sehingga pemahaman beliau kedua itu, beliau memiliki satu pemahaman, itulah pemahaman beliau dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bukannya tidak sah, tapi Ustaz Akil Munawar pernah ngomong dengan anak Taufik, kitab fikih itu sudah Anda baca, mungkin besar, garis besarnya fikih itu kitab-kitab sudah Anda baca. Anda temukan yang paling sempurna dalam ibadah salat adalah pemahaman Imam Syafi'i. Kan mazhab lain kalau bergerak-gerak banyak tidak batal, asal tidak main-main. Akhirnya dibuat oleh orang Arab sana, teku SMS lagi juga. SMS bunyi, bukanya hati masuk lagi. Menurut mereka dah batal. Bergerak benar kesopan, untuk tak ngaku kejam dah. Hah? Sangkinnya. Tapi menurut mereka kalau itu tidak main-main, tak batal salatnya. Menurut Imam Syafi'i salah satu harakatnya mutawaliyah, tetap terus salat. Tuh kalau 3 kali bergerak maka batal. Maka itu kami ini yang ngajar ini bingung. Kalau ada orang yang tanya, tangannya muka kepala imam tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkiai di mana kamu? Jangan ngeket kami dah heran. Setupin aja mabuk tegem banget. Tentu jualah. Teman-teman dah. Kami di masjid. Assalamualaikum. 3 kali noleh, kawan noleh, saling agak, kata apa? Dan nanti pelajarannya. Jadi kadang-kadang, jadi harus ada. Awak belajar dengan siapa? Belajar dengan Ustaz Zaki. Ustaz Zaki punya guru lagi, pojok Ustaz Nagib. Ustaz Nagib punya guru lagi, terus. Jadi kalau hadis kan selalu kamar ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Bukan ada cukup dengan baca hadis. Rasulullah pun diperintahkan salat oleh Allah. Nabi tak tahu bagaimana cara salat. Nabi belajar sama malaikat Jibril. Jibril ditunjuk tahu oleh Allah. Sampailah itu. Jadi harus yang dicari Rasulullah, sahabat Rasulullah, turun tabi'in, tabi'in tabi'in, terus sampai ke kita. Maka itu sanad itu hukumnya wajib. Kalau tidak kata sanad, tidak kata susunan ke guru ke pojok sana, tidak akan ada yang bertanggung jawab, tidak akan ada bertanggung jawab. Jadi solat yang kita pahami sekarang, yang 90% ibadah yang kita lakukan itu adalah mengikuti pemahaman yang dipahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i wongnya tawadhu, bahkan Imam Syafi'i berkata kepada murid-muridnya, bila aku berdebat dengan wong,
Bila terjadi perdebatan ilmu antara aku dan orang lain, aku tidak akan menjatuhkan mereka sekiro-kiro, menyalahkan pendapat mereka. Tidak. Kita sekarang ini mau uji Habib Rizik itu apa? Dikit-dikit salah, dikit-dikit haram, dikit-dikit tak diterima. Emang sholatnya diterima apa? Ya, Imam Syafi'i di masjid Imam Malik tidak pakai kunut, padahal Imam Syafi'i mensunahkan pakai kunut. Pun pakai kunut sholat subuhnya sah, tidak pakai kunut, yang tidak sholat tuh ngantuk nantinya. Kata Nabi, orang yang sudah meninggal dunia berharap kepada Allah agar kiranya dibangkitkan oleh Allah hanya untuk minta izin sholat sunat 2 rakaat. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah kita berkeyakinan istiqamah mengikuti pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah, dan insya Allah amaliyah kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit ulasan dan manaqib dan ucapan tasyakkur dari kami panitia. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan minta maaf atas segala kekurangan. Sementara kita menunggu Habib Taufik dalam perjalanan, kita minta Ustaz Zaki untuk maju qasidah. Sekian, minta maaf sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.